Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun halaman 24. Faslun ada fasal wa nisabud dahabi isruna miskolan. Wa nisabud dahabi adapun nisabnya emas isruna itu 20 miskolan miskolnya. Fasal menjelaskan tentang zakatnya emas dan perak. Yang pertama adalah emas. Emas ini termasuk dalam golongan logam mulia, dan di dalam madzhab Syafi'i logam mulia ya hanya dua ini yang dizakati, yaitu emas dan perak. Selain emas dan perak, walaupun secara nilai ekonominya lebih tinggi dari emas dan perak, ya tidak ada zakatnya. Emas dan perak yang pertama adalah nisabnya emas. Nisabnya emas itu 20 miskol. Ini timbangan zaman dulu ada namanya miskol. Tahdidan dengan hitungan yang pasti. Dengan hitungan yang pasti itu ya benar-benar 20 miskol. Kalau misalnya jarak diperbolehkan mengqashar sholat itu 2 marhalah, itu kurang lebih 2 marhalah, kurang lebih 85 kiloan. Itu tidak harus benar-benar pas gitu. Kalau hitungan zakat nisabnya emas ini harus benar-benar tahdidan, bukan kira-kira lagi, memang benar-benar 20 miskol ditimbang, itu benar-benar 20 miskol. Biwasni Makkah, dengan timbangannya kota Mekah. Ini standar zaman dulu. Yang dijadikan miskol, berat miskol itu adalah miskolnya kota Mekah. Wal miskolu, adapun satu miskol, dirhamun itu 1 dirham, wasala 1 asba'i dirhamin, dan 3/7 dirham. Jadi satu miskol itu 1 dirham 1,3/7. Wal miskolu dirhamun wasala 1 asba'i dirhamin. Satu miskol sama dengan 1 dirham, 3/7. Ini hitungan pasti. Wa fihi aini sobid dahabi rubu'ul usuri. Dan di dalam emas yang sudah mencapai 20 miskol tadi, zakatnya adalah 1/4-nya 1/10, 4/10. Wahuwa nisfu miskolin, yaitu zakatnya adalah setengah miskol. Nah, ini hitung-hitungannya. Alhamdulillah. Wa fi mazada ala isrina miskolan bihisabihi. Wa fi ma, dan di dalam emas, zada yang tambah ala isrina miskolan, di atas 20 miskol,
bihisabihi, maka dihitung dengan prosentasenya. Wa in qalla azza itu, walaupun tambahannya itu sedikit titik. Nah ini bahasa-bahasa mereka. Ini kalau diterjemah ke dalam bahasa kita sebenarnya simpel sekali. Emas itu nisabnya 85 gram dan zakatnya adalah 2,5%. Nah, cuma begitu kalau bahasa kita. Kalau bahasa mereka seperti itu. Nisabnya emas adalah 20 miskol, nah zakatnya 1/4-nya 1/10, yaitu setengah miskol. Nisabnya itu 20 miskol, zakatnya setengah miskol. Nah setengah miskol itu nilainya 1/4-nya 1/10. Nah, kalau bahasa kita, emas itu nisabnya 85 gram, zakatnya 2,5%. Nah itu adalah nisab atau batas minimal emas itu terkena kewajiban zakat. Nah kalau emasnya tambah atau melebihi bagaimana Pak? Tetap dihitung. Wa fi mazada bihisabihi. Apa yang lebih dari 20 miskol tadi tetap ada zakatnya, ya tetap dikeluarkan 2,5%-nya. Misalnya punya emas 85 gram, lebihnya itu cuma setengah gram, 85,5 gram, atau mungkin 85,0005 gram, enggak sampai setengah gram misalnya, tetap ada zakatnya. Nah ini berbeda dengan zakat-zakat yang sebelumnya. Misalnya punya kemarin kambing, zakatnya ini nisabnya 40, punya kambing 45, yang 5 itu belum ada zakatnya. Ya, yang dihitung masih yang 40 itu zakatnya 1 ekor kambing. Punya unta 6 ekor, maka zakatnya masih 5 itu, yang 1 lebihannya belum dihitung. Punya 6 ekor unta dengan punya 5 ekor unta, zakatnya sama, seekor kambing. Nah kalau emas tidak begitu, berapapun tambahannya walaupun hanya sedikit tetap ada zakatnya. Punya emas 100 gram, ya zakatnya 2,5%. Punya emas sekian, berapapun itu, kalau sudah melewati 20 miskol tadi yang setara dengan 85 gram, maka ada zakatnya, yaitu 2,5%. Wa nisobul wariki, adapun nisabnya perak, bikasri ro'i, dengan dibaca kasroh roknya, warik. Wa nisobul wariki, wa huwa al-fiddatu, al-warik adalah al-fiddah, yaitu perak, yaitu mi'ata dirhamin, 200 dirham. Wa fihi rubu'ul usuri, dan di dalam 200 dirham itu zakatnya adalah 1/4-nya 1/10. Wa huwa khamsatu darohima, yaitu 5 dirham. Nah sekarang perak. Perak itu nisabnya adalah 200 dirham. 200 dirham itu zakatnya 5 dirham. Wa fi mazada alal mi'ataini bihisabihi, dan pada kelebihannya perak yang melebihi 200 tetap ada hitung-hitungan prosentasenya. Wa in qalla azza itu, walaupun tambahannya itu hanya sedikit. Nah, titik. Ini sama juga dengan tadi emas tadi, hitungannya juga harus pasti. Dan kalau ada kelebihannya juga tetap ada hitung-hitungan zakatnya. Kalau perak ini zakatnya 200 dirham, zakatnya sama 1/4 1/10.
yaitu 5 dirham, atau kalau bahasa kita 595 gram. Kalau emas tadi 85, kalau perak 595. Kalau dikonversi ke hitungan milenium. Wa in qala azaitu wala syai'a fil maghsusi, dan tidak ada kewajiban apa-apa di dalam benda-benda yang dicampur min dahabin, baik itu berupa emas au fiddatin atau perak, hatta yablugha khalisuhu nisoban, sampai yang murninya itu mencapai 1 nisab. Jadi emas yang senilai 85 gram dan perak yang 595 gram tadi itu benar-benar murni, tidak tercampur dengan benda lain. Maka kalau ada orang memiliki emas 85 gram tapi itu tidak murni, ya belum wajib. Nah, kalau dia memiliki emas 100 gram tetapi yang murni itu 85, lah yang dizakati ya cuma yang 85 itu. Nah, yang 15 gramnya itu emas palsu misalnya, bukan emas. Atau perak tadi juga begitu. Jadi yang terkena kewajiban zakat ini adalah yang murni. Ya, 85 gram itu benar-benar murni emas, bukan campuran. Kalau campuran belum mencapai 85, ya tidak ada kewajiban zakatnya. Wala syai'a fil maghsusi, tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu yang tercampur. Wala yajibu fil huliyyi al mubahi zakatun, dan di dalam perhiasan yang hukumnya boleh untuk digunakan itu tidak ada kewajiban zakatnya. Amal muharramu, adapun perhiasan yang diharamkan, kasiwarin misalnya seperti gelang, wa kholkholin, dan siwar itu gelang yang dipasang di tangan, kalau kholkhol itu gelang yang dipasang di kaki. Gelang tangan dan gelang kaki, lirojulin yang dimiliki oleh laki-laki, wa khunsa dan orang khunsa, fatajibu zakatu fihi, maka ada kewajiban zakat di dalamnya. Laki-laki dan perempuan ini tidak boleh memiliki perhiasan, dia tidak boleh memakai emas. Kalau dia sampai memakai emas, maka itu nanti akan ada zakatnya. Kalau perempuan, karena dia diperbolehkan memakai emas, emasnya itu nanti tidak ada kewajiban zakatnya. Jadi emas yang ada kewajiban zakatnya adalah emas yang disimpan, bukan emas yang dipakai, gitu ya. Dan nilainya itu selama 1 tahun itu tidak berubah. Ini nanti bedanya dengan zakat perdagangan ini. Kalau nisabnya emas 85 gram itu berputar selama 1 tahun itu ya segitu. Nah, sekarang saya beli emas di bulan Rabiul Awal tanggal 10. Tanggal 10 bulan Rabiul Awal saya beli emas 100 gram. Nanti sampai bulan Rabiul Awal tahun berikutnya di tanggal yang sama, tanggal 10, emasnya itu masih segitu, masih 85 gram. Jadi selama haul itu tidak terjadi yang namanya pengurangan dan dibaca fluktuatif. Nah, tidak terjadi seperti itu. Nanti bedanya dengan yang zakat perdagangan kan di situ. Nah, jadi dia tidak berubah, tidak mengalami pengurangan. Nah, kalau nanti di tengah-tengah masa haul itu kurang dari 1 nisab, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Haulnya menjadi terputus. Nah, kalau zakat dagang, kalau zakat dagang kan caranya begini.
Sekarang tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah, saya buka toko dagang dengan modal 25 juta. Itu belum mencapai 1 nisab. Karena nisabnya zakat perdagangan itu sama dengan emas, yaitu 85 gram. Nah, misalnya sekarang harga emas itu per gramnya 1 juta, maka nisab zakat perdagangan adalah 85 juta. Nah, sekarang di tanggal 10 Rabiul Awal tahun ini 1445 Hijriah, saya buka toko dengan modal 25 juta. 25 juta ini kan belum 1 nisab. Tahu-tahu nanti pas di tahun berikutnya tanggal 10 Rabiul Awal dihitung sampai senilai 85 juta. Nah, itu maka terjadi kewajiban zakat, berlaku haul, dan karena di akhir haul itu hartanya sudah mencapai hitungan 85 gram tadi, setara dengan 85 juta, maka wajib zakat. Walaupun selama perjalanan tadi terjadi, ya kadang nilainya tinggal 1 juta, kadang nilainya tinggal 5 juta, kadang naik 100 juta. Pokoknya nanti pas di akhir haul di tanggal 10 Rabiul Awal tadi nilainya berapa, itulah yang dizakatkan. Itu bedanya dengan zakat emas. Kalau zakat emas dia harus bertahan nilainya di nisabnya itu sampai tahun berikutnya. Cara penerapan haulnya berbeda. Zakat emas. Sudah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ada fasal. Wa nisabu zuru'i, adapun nisabnya tanam-tanaman pertanian. Wasimari, dan buah-buahan. Khamsatu ausukin, yaitu 5 wasak. Nah, ini. Minal waski, lafadz ausakun itu dari kata-kata al-waski, masdarun, yaitu sebuah kalimat berbentuk masdar, bimaknal jam'i, dengan makna arti kata al-jam'i, yaitu mengumpulkan. Nah, ini bedanya kalimat bahasa Arab. Terkadang ya memang begitu ya, ada satu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau di dalam bahasa Arab ini satu kata ini nanti untuk berbagai macam bentuk turunannya. Misalnya seperti kata-kata mukhlis. Mukhlis ini orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, mukhlis. Terus pekerjaannya ikhlas. Terus bentuk perintahnya akhlis. Ya muter-muter itu kalimatnya, mukhlis, akhlis, kholis, mukhlasin, jamaknya dan lain sebagainya. Jadi satu kata dari kata-kata ikhlas itu menjadi orang yang ikhlas, perintah berbuat ikhlas, pekerjaan ikhlas dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya baku dalam satu kata menjadi turunan-turunan yang lain. Nah, kalau bahasa Inggris kan tidak. Bahasa Inggris ini nanti makan itu eat, tapi kalau makanan food. Wah, ini orang yang biasa belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris itu pening kepalanya. Jadi dia harus menghafalkan kosakata. Kalau bahasa Arab tidak. Satu kosakata itulah diputar-putar. Kalau bahasa Inggris enggak. Makan eat, makanan food. Nah, gitu itu bingung deh. Nah, ini gitu juga. Ada ukuran yang namanya wasak. Wasak ini bentuk masdar, maknanya al-jam'u, mengumpulkan. Li'anal wasako yajma'us soi'an, karena wasak ini mengumpulkan beberapa ukuran sok. Jadi ada wasak, ada sok, ada mud, ada apa lagi? Nah, bahasa mereka itu ukuran-ukuran volume. Sekarang Fasal menjelaskan tentang nisabnya zakat pertanian dan buah-buahan, yaitu 5 wasak.
Wahia ay al-khamsatu ausukin, 5 wasak itu adalah alfun 1000 wasitu mi'atin dan 1600. Alfun wasitu mi'ati ritlin bil Iraqi, yaitu 1600-nya takaran yang disebut dengan takaran ritel pada kota Irak. Ini takaran zaman dulu. Sekarang mungkin ya sudah nggak ada. Kalau sekarang semua di dunia ini ukurannya sama, liter itu, liter, kilo, galon sudah dipakai orang sedunia. Nah, yang menariknya 1 liter di Belitung dengan 1 liter di Amerika itu sama. 1 kilo di Belitung dengan 1 kilo di Amerika, di Arab Saudi, di mana saja itu sama. Nah, itu ya. Jam yang ada di Belitung dengan jam yang ada di Mekah itu sama. 1 jam itu ya segitu. Nggak ada perbedaan di dalam hal ini. Ya segitu. Tak 60 detiknya itu jaraknya sedunia jam itu sama. Tak. Nggak ada yang tak begitu, nggak ada. Yang tak terus lama baru tak begitu, tidak ada. Karena sekarang sudah ada teknologi yang menyatukan itu semua. Namanya apa? Konvensi Jenewa. Nah, kalau zaman dulu ini ada masalah. Zaman dulu ini sama namanya tapi beda tempat memunculkan perbedaan. Nah, kalau di sini dipastikan kota Irak. Wa fi ba'di nusakhi bil Baghdadi, dan di dalam redaksi yang lain disebut dengan kata-kata al-Baghdadi, ya sama Irak, ibu kotanya Baghdad. Wa ma zadahu fa bi hisabihi, dan apa-apa yang lebih dari hitungan nisab 5 wasak tadi juga ada hitung-hitungan prosentasenya. Waritlu Baghdadin, adapun ritel kota Baghdad tadi, inda Nawawi menurut Imam An-Nawawi, mi'atun itu 100, wasamaniyatun dan 8, wa isruna dan 20, dirhaman dirhamnya. Menurut Imam An-Nawawi, ritel Baghdad itu adalah 128 dirham. Wa arba'atu asba'i dirhamin, lebih 4/7-nya dirham. 126, berapa itu? 4/7 dirham. Nah, ini menurut Imam An-Nawawi. Titik. Nah, ini adalah nisabnya zakat pertanian dan buah-buahan, yaitu sama. Berapa? Yaitu 5 wasak. 5 wasak ini kalau di ini dalam prakteknya itu beda-beda. Nanti kalau gabah itu sekian, kalau beras itu sekian, itu dalam prakteknya beda-beda. Kalau gabah itu 653, beras 524 kilo. Nah, itu ya. 5 wasak. Nanti kalau kedelai beda lagi, jagung beda lagi. Nah, begitu. Wa fiha ai azru'i wasimari, di dalam zakatnya pertanian dan buah-buahan tadi, insukiyat bima issamai, apabila disirami dengan air langit, wa huwa al-matoru, yaitu hujan, wa nahwuhu dan sesamanya, kasalji misalnya salju, awis saihi atau as-saih. Wa huwa al-ma'u, as-saih itu adalah air, al-jari yang mengalir, alal ardi di atas bumi, bisa babi saddin nahri dengan sebab membuntui sungai. Fayas udul ma'u, maka air menjadi meluap, ala wajhil ardi di atas permukaan bumi, fayuskiha, kemudian seseorang menyirami tanamannya tadi pakai air yang meluap tadi. Nah, zakat
pertanian dan buah-buahan yang pertama adalah apabila disirami dengan air tada hujan atau sesamanya, salju misalnya, atau asaihu. Saihu ini adalah air yang meluap di atas tanah dikarenakan adanya aliran sungai yang ditutup. Maka al-usuru zakatnya adalah 1/10. Nah, ini kalau bahasa kita cuma begini. Apabila pertanian itu disirami dengan tanpa biaya irigasi, zakatnya adalah 1/10. Nah, kalau bahasa kita cuma begitu. Pertanian atau buah-buahan apabila mereka itu hidup tanpa mengeluarkan biaya di dalam pengairannya, misalnya itu tada hujan atau air yang meluap dari sungai, maka zakatnya adalah 1/10. Wa in sukiyat bidaulabin, dan apabila disirami dengan daulab, bidomid dali, dengan dibaca domah dalnya, dulabin, wa fathiha, atau dibaca fathah dalnya, bisa dibaca daulabin, bisa dibaca dulabin. Ma yutiruhu al hayawanu, yaitu benda yang diputar oleh hewan. Au sukiyat binadhin, atau disirami dengan nadhin, min nahrin, dari sungai, au bi'rin, atau sumur, bihayawanin, dengan hewan, kabairin misalnya unta, au bakoroten, atau sapi, nisful usuri, zakatnya adalah setengahnya 1/10. Kalimatnya kayak gitu rumitnya, kalau bahasa kita cuma begini. Dan apabila tanaman tadi disirami dengan biaya, nah, misalnya di situ ada mesin yang diputar dengan hewan, atau ada air yang diangkut oleh hewan, maka zakatnya setengahnya 1/10 atau 1/5. Jadi kalau airnya itu bayar, zakatnya 1/5. Kalau airnya tidak bayar, zakatnya 1/10. Nah, kalau bahasa kita cuma begitu saja. Jadi kalau tanamannya itu disirami memakai biaya, maka zakatnya 1/5. Kalau disirami tanpa memakai biaya, zakatnya 1/10. Nah, kalau pakai pupuk bagaimana, Pak? Pupuk tidak masuk dalam pembahasan bab zakat. Jadi misalnya kita punya sawah, sawahnya ini irigasinya tidak bayar, tada hujan atau misalnya dari air yang meluap dari sungai tadi, airnya itu tidak bayar, tapi pupuknya mahalnya minta ampun. Bagaimana Pak zakatnya? Ya nggak ada bahasan, karena biaya pupuk tidak diperhitungkan di dalam bab zakat. Lah kenapa begitu? Ya memang begitu, undang-undangnya memang begitu, mau bagaimana? Nah, jawabnya cuma begitu. Jadi biaya yang dapat mempengaruhi 1/5 atau 1/10 zakatnya tanam-tanaman tadi, ini hanya masalah air. Kalau airnya itu gratis, zakatnya 10. Kalau airnya bayar, zakatnya 1/5. Nah, ini macam-macam. Kalau zaman dulu ya contohnya ini, ada mesin yang digerakkan oleh hewan, atau hewannya ini ngangkut air. Jadi kita naruh air, ditaruh di punggungnya unta, terus untanya berjalan ke sawah kita. Atau di situ ada mesin yang diputar pakai hewan tadi, terus airnya mengalir lewat pipa, misalnya mengairi sawah kita. Nah, apapun itu, kalau pada intinya adalah itu mengeluarkan biaya, ini mempengaruhi terhadap besaran zakatnya menjadi 1/5. Nisful usur. Wa fima suqiya bima is-sama'i wad daulabi, wa fima, dan di dalam tumbuh-tumbuhan, suqiya bima is-sama'i, yang disiram dengan air langit, wad daulabi, dan daulab tadi, ya mesin yang diputar oleh hewan tadi. Masalan misalnya sawaan dalam hitungan yang sama.
Salah satu arba'il usuri zakatnya adalah 3/4, 1/10. 3/4, 1/10. Jadi misalnya dalam masa 1 tahun itu yang 6 bulan disiram pakai biaya, yang 6 bulan disiram tidak pakai biaya dengan hitungan yang sama. Maka zakatnya berapa? Ya antara 1/10 dan 1/5. Berapa? 1/7,5. Kan cuma begitu saja hitung-hitungan itu. Kalau pakai air langit, pakai hujan 1/10, kalau pakai air yang bayar 1/5. Nah sekarang kalau dua-duanya dipakai, yang bayar ya gratis, ya berarti di tengah-tengah hitungan itu berarti 1/7,5. Kalau bahasa mereka salah satu arba'il usuri, 3/4, 1/10. 1/7,5. Nah itu ya. Malah sekarang kalau download di HP ndak ada kesulitan. Buka Play Store terus download kalkulator zakat. Dan cuma memasukkan nilainya di situ. Anda mau zakat apa? Zakat padi. Kilonya berapa sekian, disiram pakai apa sekian, nanti langsung muncul sendiri zakat Anda sekian. Nah, zakat kekayaan juga begitu. Punya harta kekayaan misalnya uang berapa? 1.500.000.000. Oke, gitu langsung keluar angkanya. Zakat Anda sekian. Nah, sekarang sudah tidak ada kesulitan lagi masalah itu, sudah ada aplikasinya. Aplikasi apa aja sekarang ada. Mau ngitung waris, mau ngitung zakat, mau nyari arah kiblat sudah ada semua. Nah, zaman sekarang. Faslun wa tuqawamu wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi halqi kullihim. Maula sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi halqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada nabika khairi halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.